Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, yang di sana, bagaimana kabarnya kakak? Oh, alhamdulillah baik. Yang di sana kakak, bagaimana kabarnya hari ini kakak? Alhamdulillah baik. Yang di sana, ujung di sana, yang sebelah sana yang baju kuning, bagaimana kabarnya kakak? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Teman-teman, menjadi orang-orang yang luar biasa itu tidak mudah. Karena kenapa? Jarang sekali saya menemukan orang-orang seperti teman-teman yang ada di hadapan ini. Karena kenapa? Di pagi hari yang cerah ini, di kesempatan ini merupakan yang sangat bahagia. Dan saya bertemu orang-orang yang mau belajar, bertemu orang-orang yang ingin mengimprove diri, bertemu dengan orang-orang yang ingin mengupgrade diri, bertemu dengan orang-orang yang ingin sukses bersama-sama. Maka dari itu teman-teman, saya meminta kepada teman-teman secara bersama-sama untuk mengangkatkan tangan kanannya secara bersama-sama dan katakan, saya. Siapa yang ingin menjadi orang yang paling bahagia? Katakan saya. Siapa yang ingin menjadi orang yang sukses di masa depan nanti? Katakan saya. Katakan saya. Siapa yang ingin menjadi orang yang depan? Katakan saya. Oke, tepuk tangan buat teman-teman yang ada dalam ruangan ini. Baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau berhadir bersama-sama dan mau menjadi orang-orang yang berubah. Maka dari itu teman-teman, kita sebelum melanjutkan ke materi yang lebih jauh, kita bersama-sama untuk meluruskan niat. Kita niatkan belajar, kita niatkan karena Allah semata-mata untuk berubah. Maka dari itu teman-teman, mari kita kumpulkan energi, kita kumpulkan kekuatan secara bersama-sama dan lepaskan dengan cara tepuk gembira. Bagaimana? Ada yang sudah tahu tepuk gembira? Bagaimana kakak? Sudah tahu? Oh, belum tahu. Oke, kita praktikkan bersama-sama ya. Cara tepuk tangan gembira secara bersama. Pertama, saya minta kepada teman-teman untuk mengangkatkan tangan kedua tangannya dan bersama-sama mengucapkan kata Y. 1, 2, 3. Yeay. Sekali lagi ya. Karena kita harus lebih semangat lagi sebelum menjadi orang yang luar biasa, harus memiliki motivasi yang luar biasa. Oke, 1, 2, 3. Yeay. Oke, tepuk tangan semuanya untuk orang-orang luar biasa yang ada di hadapan saya. Oke, sebelumnya saya akan matikan terlebih dahulu ya musiknya. Baik teman-teman, pernah gak sih teman-teman merasakan rasa kecewa terhadap diri sendiri? Kakak, kira-kira pernah gak merasakan kecewa terhadap diri sendiri? Oh, bagaimana maksudnya? Oh ya, jadi begini. Misalkan kakak melakukan suatu pekerjaan, kemudian pekerjaan itu tidak sesuai dengan keinginan atau tidak maksimal, bahkan gagal, dan kemudian kakak itu langsung drop, tidak percaya lagi, kemudian tidak mau mencoba lagi dan merasa gagal. Pernah gak kak? Oh pernah. Oh itu tuh di pojok sana. Itu ya. Kok lirik saya itu? Iya kamu. Itu. Ya gimana? Kira-kira pernah gak merasakan gak nyaman diri gitu? Gak percaya diri terhadap diri sendiri? Pernah? Oh pernah. Waktu kapan? Oh waktu sekolah. Di mana? Oh di jalan. Oke. Tepuk tangan buat teman-teman yang mau menceritakan pengalamannya yang dulu ya. Terima kasih. Ya teman-teman, sesungguhnya banyak sekali ya orang-orang yang memang merasakan bahwa ketidaknyamanan. Yang pertama, biasanya merasa tidak memiliki apa-apa, merasa tidak memiliki kemampuan, baik orang tua maupun remaja ataupun orang-orang yang baru dewasa. Itu merupakan hal lumrah yang memang dirasakan oleh orang-orang, termasuk saya juga pernah merasakan seperti itu. Tapi ketahuilah teman-teman, bahwa itu merupakan suatu penyakit yang sangat bahaya menurut saya. Karena itu harus segera untuk ditangani. Karena rasa kepercayaan yang hilang itu akan menyebabkan hidup kita tidak tenang, akan menyebabkan kita pusing, akan menyebabkan kita berpikir itu selalu negatif.
dan tidak ada gairah dalam hidup untuk bersemangat untuk mencapai mimpi-mimpi yang telah ingin dicapai gitu teman-teman. Nah maka dari itu teman-teman, hari ini insya Allah saya akan membagikan dan kita akan berbahagia bersama untuk berubah bersama, akan belajar sesuatu yang begitu penting dan menurut saya itu sangat penting sekali dipelajari bagi diri saya maupun bagi teman-teman. Maka dari teman-teman, sebelum belajar dan sebelum menerima materi ini, diharapkan teman-teman untuk mengosongkan, untuk menjadi gelas yang siap untuk menampung materi-materi yang akan saya sampaikan. Nah teman-teman, dari pengalaman-pengalaman yang tadi saya sebutkan, itu adalah sebuah pengalaman yang memang tidak teman-teman rasakan sendiri, saya pun termasuk. Nah teman-teman, itu harus segera ditangani, harus segera dirubah. Karena kenapa? Sebelum menjadi orang-orang yang luar biasa, sebelum menjadi orang yang sukses, hendaknya teman-teman harus percaya terlebih dahulu terhadap diri sendiri. Karena kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan teman-teman suatu kesuksesan, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan suatu kepercayaan kepada Anda, maka teman-teman harus mempercayai diri sendiri terlebih dahulu. Bagaimana Allah mau percaya kepada Anda ya, atau kepada teman-teman? Percaya bahwa teman-teman akan diberikan kesuksesan, tapi teman-teman masih kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Ya termasuk itu tidak percaya kepada diri sendiri. Karena tubuh ini, keterbatasan ini, kelebihan ini merupakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman, mulailah untuk melangkah menjadi orang yang berubah. Mulailah melangkah untuk menjadi orang yang luar biasa, teman-teman. Karena orang-orang yang luar biasa itu merupakan hal yang bagus untuk ditiru, hal yang bagus untuk menjadi orang yang bermanfaat, teman-teman. Nah, bagaimana pertanyaannya untuk menjadi orang luar biasa itu, teman-teman? Ya, kira-kira ada berapa? Bagaimana caranya untuk menumbuhkan rasa percaya diri? Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Yang di sana kakak yang berambut panjang, kakak cantik, masya Allah. Kira-kira bagaimana sih untuk menumbuhkan rasa percaya diri? Oh, dengan cara belajar ya, meningkatkan kompetensi diri. Oke, betul sekali, termasuk. Kayak yang di sana kakak, yang pakai peti, yang pakai peci, ya yang lirik-lirik ke sana, pura-pura nggak lihat. Ya, kira-kira bagaimana cara menumbuhkan rasa kepercayaan diri? Oh, sama dengan cara belajar ya, meningkatkan diri. Baik teman-teman, itu merupakan salah satu cara meningkatkan diri. Tetapi saya akan membagikan kepada teman-teman 5 tips dalam menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Yang pertama, yaitu kenalilah diri sendiri. Ketika teman-teman mengenal diri sendiri, mengetahui kompetensi teman-teman di mana, kekurangan teman-teman di mana, kelebihan teman-teman di mana, pasti teman-teman akan tahu sebatas mana teman-teman mampu dan sebatas mana teman-teman tidak mampu. Ketika itu, teman-teman pastinya akan lebih percaya diri karena teman-teman sudah mengetahui mana kelebihan, mana kekurangan, sehingga teman-teman bisa mengukur diri dan teman-teman tidak risau lagi terhadap diri sendiri. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa kira-kira? Yang kedua yaitu selalu bersosial diri dan menghindari menyendiri. Nah, ini para jomblo-jomblo nih biasanya pada menyendiri nih karena kenapa nggak punya pasangan? Canda. Nah, teman-teman, seseorang yang selalu bersosial diri, selalu membantu orang lain, selalu mengikuti kegiatan seperti organisasi ataupun yang lainnya, itu merupakan cara untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri. Karena kenapa? Dengan kita bersosial, kita selalu akan berhadapan dengan orang-orang lain, berbagai karakter. Contohnya seperti gelas. Gelas itu memiliki beberapa bentuk ya. Ada yang besar, ada yang tinggi, ada yang kerucut. Nah, begitu juga kita. Orang-orang itu memiliki berbagai karakter sehingga kita mampu untuk berinteraksi, sehingga kita mampu untuk mengembangkan diri, sehingga kita tidak menyendiri lagi dan memang tidak ketinggalan dengan hal apapun itu. Nah, itulah cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, untuk meningkatkan rasa percaya diri, bagaimana sih
Kira-kira? Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Apa saya tunjuk? Oh, enggak. Yang ketiga yaitu tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jadi, cara meningkatkan atau menumbuhkan rasa kepercayaan diri yaitu dengan cara tidak membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Tentunya pasti teman-teman pernah merasakan yang namanya membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Bahkan orang tua sendiri pasti pernah membandingkan. Tuh, lihat, si A itu kerjanya PNS, lah kamu kerjanya cuma tani, pengangguran, tukang sayur, tukang dagang, tukang cilok, tukang ngejreng-gonjreng. Kalau itu biasanya yang bergadang ya di pasar Lenda. Nah, itu membandingkan diri sendiri itu tidak boleh teman-teman. Misal saya memiliki seseorang teman. Seorang teman itu memiliki reputasi yang tinggi di bidang kuliah. Wah, si A itu emang luar biasa, emang pinter sih, emang cerdas dia mah, kaya lagi. Saya mah apa tuh kerupuk kaleng, kongguan yang dibungkus, yang isinya cuma ranginan. Banyak kayak gitu teman-teman. Nah, itu tidak boleh teman-teman. Karena ketika teman-teman mengatakan seperti itu, spontan tubuh itu akan merespon, akan melemahkan diri, akan melemahkan cara berpikir kita, dan kita tidak akan pernah tenang teman-teman. Tidak akan pernah tenang. Karena kenapa? Karena kita selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Padahal perlu kita ketahui teman-teman bahwa pengalaman, latar belakang, cara belajar, dan takdir itu merupakan hal-hal yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara masing-masing teman-teman. Sehingga tidak perlu khawatir teman-teman. Kita boleh membandingkan diri sendiri dengan orang lain, tetapi jangan membandingkan itu secara negatif, tetapi harus positif, ya. Negatif tidak boleh, positif boleh. Misal, oh, Cristiano Ronaldo keren, luar biasa, pemain bola, pemain sepak bola yang mendunia. Nah, ketika kita kemampuannya, misalkan saya kemampuan di dalam mesin, tidak mesti saya harus menjadi pemain sepak bola, tetapi saya tingkatkan cara belajar saya untuk menjadi seorang insinyur mesin ataupun montir yang memang memiliki kapasitas yang lebih tinggi. Itu tidak perlu mengikuti untuk menjadi seorang pemain sepak bola ya teman-teman. Karena kita tingkatkan saja kemampuan yang ada dalam diri kita. Misalkan kemampuan saya itu mesin, ya maka saya harus lebih rajin untuk belajar untuk kemesinan, belajar untuk kemampuan menjadi seorang teknisi mesin. Maka dari itulah teman-teman. Oke teman-teman, karena memang saya lihat pada ngantuk-ngantuk nih, makanya saya sengaja tepuk tangan, saya bikin kaget teman-teman. Oke, mari kita bersama-sama untuk bertepuk gembira ya. Oke, yang di sana siap-siap ya. Yang sebelah sana siap kakak ya? Laki-laki siap? Oke, siap. Bikin perempuan siap? Oke, siap. Oke, 1, 2, 3. Yeay. Oke, siap. 1, 2, 3. Yeay. Tepuk tangan buat semuanya teman-teman yang ada dalam ruangan ini, teman-teman. Oke, teman-teman. Tadi yang pertama yaitu mengenal diri. Yang kedua, bersosial. Yang tiga, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Yang keempat apa kira-kira? Yaitu jangan terlalu mengedepankan pendapat orang lain sebagai landasan hidup kita. Kayak gimana sih kira-kira? Pernah gak sih teman-teman? Ketika kita menjadikan hidup kita untuk memenuhi pendapat orang lain, ketika nih saya menggunakan jas ini, kemudian cocok bagi si A, bagi teman saya. Wah, keren, jaketnya keren, jasnya keren, bagus. Akhirnya gembira. Tetapi lain lagi ketika saya menggunakan sebuah kaos, kemudian saya bertemu dengan teman-teman saya yang di kampus, dan dia mengatakan, wah kamu jelek, tidak cocok pakai kaos. Sedih akhirnya. Jadi perlu kita ketahui bahwa kebahagiaan itu bukanlah milik orang lain. Kebahagiaan itu mutlak adalah milik kita sendiri. Jadi kebahagiaan itu tidak berada dalam orang lain, tetapi dalam diri kita. Ketika kebahagiaan itu berada dalam diri kita, kita mau menggunakan apa, mau makan apa, memilih apa, kita tidak akan pernah khawatir dan tidak pernah risau. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu diciptakan oleh diri sendiri. Dan ketika kita
memberikan kebahagiaan itu berdasarkan standarisasi orang lain, maka kita akan lelah hidupnya. Ketika kita pilih ini, kata orang lain nggak cocok, ya kita pilih yang lain, sedangkan kita nggak suka. Kita misalkan saya menggunakan jas ini, terus apa kata orang lain, atau misalkan teman saya mengatakan ini nggak cocok, akhirnya saya menggunakan jas yang lain, padahal saya tidak selera pakai jas yang ini. Begitu teman-teman. Jadi itu harus dihindari dari sedini mungkin teman-teman. Nah makanya itu di hari ini, di kesempatan ini sangat luar biasa dan sangat bahagia karena bisa berbagi kebahagiaan dengan teman-teman bersama. Nah itu yang keempat. Kemudian yang kelima apa kira-kira? Yang kelima yaitu mulailah tampil percaya diri, ya. Mulailah tampil percaya diri dan menatap lawan bicara ketika kita berinteraksi. Nah teman-teman pasti pernah merasakan atau bertemu dengan orang besar. Ketika bertemu dengan orang besar, teman-teman pasti ketika berbicara akan menunduk. Karena kenapa? Karena itulah teman-teman tidak percaya diri. Tidak percaya diri bahwa teman-teman itu tidak punya apa-apa. Sedangkan orang besar itu memiliki sesuatu. Padahal teman-teman juga merupakan orang yang luar biasa kalau teman-teman itu mau mengakui diri, mau percaya diri. Karena tidak tentu orang besar itu memiliki sesuatu apa yang kita miliki, dan sebaliknya kita tidak memiliki apa yang dimiliki oleh orang besar tersebut. Nah maka dari itu teman-teman, untuk menjadi orang yang luar biasa, untuk menjadi orang yang percaya diri, hendaklah ketika kita berbicara dengan lawan bicara, hendaklah kita menatap matanya. Karena kenapa? Agar kita lebih percaya diri dan kita juga untuk berani menatap kembali, teman-teman. Dan gimana untuk tampil lebih percaya diri? Nah, disinilah mulai yang berpakaian rapi, mulailah berpakaian dengan selera yang memang sopan, ya sopan santun. Walaupun memakai pakaian yang biasa, tapi ketika menutup aurat ataupun sopan santun, insya Allah akan lebih tampil percaya diri. Begitu teman-teman. Nah itulah 5 tips untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Ada berapa? Ya kakak yang di sana ada berapa? Ada 5. Apa saja? Coba sebutkan satu-satu. Oh, menatap, membicara, tidak membandingkan diri. Apa lagi? Oh lupa, nggak dicatat kayaknya. Oke, dan kalian dicatat ya teman-teman. Oke, ada berapa yang pertama? Ada berapa untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri? Ada 5. Yang pertama apa? Wah udah lupa semuanya nih. Oh nggak lupa. Yang pertama apa? Yang pertama itu mengenal diri. Yang kedua apa? Yang kedua kurang kedengaran. Lebih keras. Yang kedua apa? Yang kedua tidak membandingkan diri sendiri. Oke, gak apa-apa, kebalik juga. Yang ketiga, sering bersosial dan menghindari menyendiri. Oke. Yang keempat, tidak mengedepankan pendapat orang lain. Yang terakhir, yang terakhir apa? Oh iya, betul sekali teman-teman. Oke, itulah teman-teman yang bisa saya bagi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi saya ya. Dan mudah-mudahan setelah seminar ini teman-teman bisa langsung gila ya. Wah, langsung kaget. Gila di sini yaitu gali ilmu, langsung action ya teman-teman. Oke, nanti bilang ya ke ibu bapak atau ke teman, tadi seminar apa? Bilang aja, seminar gila. Wih gila, nanti jadi gila dong. Enggak. Yaitu seminar menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan langsung menjadi gila. Gali ilmu, langsung action. Apa? Gali ilmu, langsung action. Oke teman-teman. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kurang lebihnya. Saya yang bagusnya dari Allah, yang baiknya dari Allah, dan kesalahannya dari saya. Dan saya sebagai manusia yang begitu banyak kesalahan, mudah-mudahan teman-teman memaafkan saya. Dan mudah-mudahan kita bertemu kembali di kesempatan yang lain. Dan mari kita bersama-sama untuk menjadi orang yang luar biasa, untuk menjadi orang yang sukses, dan menjadi orang yang bermanfaat. Saya tutup. Saya Muhammad Nurul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.